Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan praktek coaching yang pertama ataupun kasus pertama ataupun praktek pertama. Saya Agung Supriyatna berperan sebagai coach dan yang kedua adalah Pak Ludi Rustandi yang berperan sebagai coaching. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ludi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Iya, sama. Saya pun senang bertemu dengan Bapak. Udah lama rasanya kita sudah tidak bertemu ya, Pak ya. Apa kabarnya, Pak? Iya. Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, sehat ya, Pak Ludi ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Agung sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana kondisi anak-anak di sekolah Bapak? Inilah, Pak. Ini alhamdulillah kita bisa ketemu nih Pak Agung ya kan. Udah lama sebenarnya saya pengen ketemu dengan Pak Agung nih. Untuk sharing-sharing lah begitu. Jadi karena waktu kita tidak banyak nih Pak Agung, kita langsung saja ya kan. Jadi dalam kesempatan ini saya sebenarnya pengen cerita nih sama Pak Agung tentang kondisi anak di sekolah. Jadi setelah kita menerapkan kurikulum Merdeka, kemudian kita juga sudah mencoba menerapkan tentang diferensial, tentang KSE gitu kan. Malah ternyata Pak imbasnya ke anak itu kayak gimana ya? Mungkin karena mereka selama ini kan sudah terbiasa mungkin dia agak dikerasin lah gitu ke bahasa kasarnya Pak ya. Jadi setelah kita berubah menerapkan diferensial, menerapkan KSE gitu kan, kita kan memang harus menahan emosi gitu kan Pak. Nah justru betul. imbas kepada mereka tuh malah kesannya kayak mereka kayak banyak main-main, banyak nggak rasa takut, rasa segan itu agak sedikit berkurang gitu Pak dibandingkan dengan yang dulu gitu Pak Agung. Oh gitu ya. Jadi setelah Pak Ludi belajar tentang kurikulum Merdeka ini, belajar tentang KSE, belajar tentang mungkin ada budaya positif di dalamnya itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi anak-anak yang dulunya terbiasa dengan hukuman, terbiasa dengan aturan, mungkin terbiasa dengan boleh dikatakan sebagai tanda kutip itu agak keras ya, dikerasin gitu ya. Nah, sekarang ini ketika diterapkan pembelajaran kurikulum Merdeka yang berpihak kepada anak ini mulai ya kesannya kayak main-main gitu ya. Kemudian respect terhadap guru pun mungkin semakin berkurang gitu ya Pak ya. Berbeda dengan dulu ketika waktu masih dikerasin anak-anak mungkin takut. Nah sekarang dari pembicaraan kita yang singkat ini sebenarnya apa yang ingin Pak Ludi dapatkan dari pembicaraan kita sore ini Pak? Ya gini Pak, kalau saya sih inginnya gitu ya kan Pak, kita pembelajaran di sekolah itu ya tanpa kekerasan, tanpa emosi gitu. Tapi terus saya inginnya tuh anakku ya juga paham lah dengan keinginan kita kan begitu. Karena sekolah yang full senyum, penuh dengan keakraban itu kan sesuatu yang luar biasa sekali gitu kan. Ya betul. Cuman memang sih nggak semua Pak, memang nggak semua sih. Banyak juga yang anak-anak malah justru semakin segan sama kita setelah kita sentuh hatinya, kita rangkul gitu kan ya, rangkul dalam tanda kutip ya Pak, bukan dirangkul fisik gitu kan. Maksudnya banyak juga yang berhasil, yang istilahnya dia tambah segan, dia tambah hormat sama guru, banyak juga. Nah ini yang jadi permasalahan itu sekarang ada beberapa anak, mungkin kalau bahasa ya kayak garis keras. Anak yang unik-unik itu ada gitu Pak, yang masih malah perangainya tuh menjadi gitu Pak. Oke. Jadi
sebenarnya yang ingin Bapak Ludi dapatkan adalah ingin pembelajaran itu yang tanpa emosi gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian tanpa kekerasan. Tetapi pada praktek di lapangannya itu apa yang terjadi adalah kalau anak yang nakal, anak yang bandel itu malah mungkin menjadi anak-anak garis keras ini Pak ya. Semakin mungkin karena dia tidak dikerasi lagi, mungkin semakin apa? Semakin keras pula dia. Nah, Ya, kalau yang baik mungkin dia semakin baik ya Pak ya. iya Perihal betul anak Pak. yang perihal anak yang keras ini Pak, kalau kita lihat ya secara garis besar, ini anak kalau kita berikan penilaian, kita level 10 lah, level bagus. Anak baik lah itu ya. Anak yang mengikuti pelajaran, anak yang nurut, kemudian anak yang santun dengan kita, itu kita kasih level 10. Nah, kalau anak yang garis keras yang Bapak sampaikan tadi, untuk saat ini, itu kira-kira kalau diberikan penilaian berada di angka berapa nih kira-kira Pak? Oke, baik, kalau menurut ya ini di perkiraan saya lah ya Pak, ya kan di antara sekian anak yang berperangai super unik ini, kemudian kita kaitkan dengan kondisi anak yang lain begitu kan, dengan penerapan metode yang sama begitu. Ya mungkin kalau tadi rentangnya antara 1 sampai 10, mereka ini sekarang mungkin di kondisi 5 lah Pak, di kondisi 5 gitu. Karena memang sih ada juga baiknya mereka begitu, cuman kadangkala agak susah diingatkan, begitu saja permasalahannya Pak, terus mereka pilih gitu. Baik. Nah, karena anak ini yang Bapak sampaikan tadi itu berada di garis-garis keras atau anak yang susah diatur dan secara angka pun dia berada di skala 5. Itu ada kemungkinan mencapai nilai 10 nggak? Ada nggak harapan gitu Pak anak ini mencapai 10 seperti harapan kita semua? Atau setinggi-tingginya berapa mereka bisa kita tingkatkan? Ya sudah dikatakan ya baiklah begitu Pak. Nggak usah baik sekali tapi sudah dikatakan baik. Mencapai 10 atau tidak mencapai 10 Pak? Betul. Gini Pak, kalau seandainya lah di apa tadi skala sampai di 10, mungkin saya juga tidak terlalu berharap banyak lah ya kan Pak. Apalagi pertemuan kami kalau untuk tingkat SLTA ini kan hanya 3 tahun Pak. Sama ya Pak Agung pun 3 tahun juga ya kan. Jadi selama 3 tahun merubah perangai itu kalau awalnya di 5 ya mungkin bisalah di 8, saya pikir sudah cukup lah itu begitu. Karena menurut analisa saya atau pengamatan saya 8 ini sudah ya setidaknya anak ini sudah cukup beretika lah begitu. Jadi kalau seandainya dia pun kembali ke masyarakat, itu insya Allah mereka sudah bisalah menghargai tentang apa ya, tentang etika, tentang budaya begitu. Terus dia juga sudah bisalah menerapkan sopan santun kepada orang lain begitu Pak. Baik. Oke. Baik Pak Ludi, mungkin ya kalau kita tingkatkan sampai angka 10 mungkin terlihat berat ya karena kondisi anak tadi yang agak kita bilang ekstrim. Tapi kalau untuk angka 8 masih ada harapan kita mencapainya ya Pak ya. Insya Allah Pak. Nah, untuk mencapai angka 8 ini Pak, menurut Pak Ludi sendiri apa yang memungkinkan Bapak lakukan untuk mendapatkan nilai 8 tadi? Oh iya ya. Ini dia nih Pak yang saya masih bingung gitu kan. Cuman apa namanya, saya juga ada cerita-cerita sebelum ngobrol dengan Pak Agung nih. Saya juga cerita dengan teman yang lain. Kebetulan kan di sini ada juga nih CGP, ada 4 orang Pak kami. Jadi seperti curhat-curhat dengan teman yang lain yang insya Allah mereka juga merasakan hal yang sama begitu. Jadi sama kami Pak ya rencana saya juga gitu kan. Rencana saya ingin menyampaikan pemahaman tentang diferensial, tentang KSE gitu kan, tentang budaya positif kepada teman-teman guru yang lain begitu. Karena kalau saya amati
anak ini kadang menganggap kita ya kurang menghargai kita itu karena kita di sekolah ini masih beda-beda gitu Pak, penanganan terhadap anaknya, pelayanan Iya, terhadap iya, iya. nih. Kayak kami dengan yang CGP ini kan yang sudah menerapkan ya walaupun masih belajar ya Pak, menerapkan diferensial itu budaya positif gitu. Nah, nanti mereka beda apanya responnya. Nanti pada saat dengan guru-guru yang lain beda pula responnya begitu. Akhirnya mereka kan begitu. Jadi saya pikir Iya, iya. temuan seperti ini kalau seandainya kita sudah sepahaman dengan guru-guru yang lain untuk menerapkan metode ini gitu kan. Terus kita juga sudah satu kata dengan rekan lain untuk apa namanya tuh mengatasi atau ya kalau konsekuensi begitu ya, memberikan konsekuensi kepada siswa yang ya maaf kalau seandainya dibilang bermasalah lah begitu kan. Ya, 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 ya. Senada dengan guru yang lain, insya Allah sih anak-anak bisa lebih mudah diarahkan begitu Pak. Baik Pak. Baik Pak, ini tadi saya udah tangkap satu bahwa untuk penerapan budaya positif dan pembelajaran kurikulum merdeka, berdiferensiasi dan lain sebagainya kepada anak, langkah yang akan Bapak lakukan adalah memberi pemahaman kepada rekan yang lain agar sepemahaman. Selain langkah ini, Pak Ludi punya langkah yang lain sebagai penyelesaian daripada tingkah anak-anak kita yang belum memahami tentang bagaimana kurikulum merdeka ini, Pak. Selain yang satu ini, ada nggak gambaran lain, Pak? Ya, di samping itu sih Pak, rencana saya ya mungkin akan apa ya, akan secara ekstra lah begitu, menghampiri anak-anak, kemudian tanda kutip merangkul mereka lah begitu kan. Kemudian kita coba lebih care lagi kepada mereka, bertanya apa sih masalahnya kan begitu, apa yang dia inginkan begitu. Saya pikir anak-anak berlaku seperti itu juga karena ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan begitu Pak. Iya, iya, betul. Oke Pak, ini sudah ada dua macam ya boleh dikatakanlah solusi untuk menghadapi anak-anak kita. Yang pertama adalah untuk keseragaman, ya Bapak memberikan pemahaman kepada rekan sejawat ataupun kepada teman-teman majelis gurunya bagaimana sih sebenarnya pembelajaran di kurikulum merdeka, terutama penerapan budaya positif. Nah, langkah kedua yaitu ya dengan mendekati atau merangkul siswa-siswi ini, mendengarkan apa sih sebenarnya keluh kesah dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari dua langkah ini Pak Ludi, mana yang paling cepat Bapak lakukan yang bisa menjangkau ataupun mencapai hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dari poin 5 ke 8 tadi, dari dua langkah yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira yang mana yang lebih cepat atau yang ingin dilakukan terlebih dahulu bagi Bapak? Iya. Kalau saya sih Pak, mungkin untuk waktu dekat ini saya ingin lebih menyampaikan pemahaman ini, penyamaan pemahaman terhadap rekan-rekan sejawat Pak, begitu. Karena nanti setelah kita memiliki keseragaman pemahaman, itu saya pikir akan lebih mudah untuk mendekati anak gitu Pak, dengan nada yang sama kan begitu. Oke. Rencananya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ludi. Berarti Bapak yang ingin segera dilakukan adalah memberikan pemahaman atau satu pemikiran, satu pemahaman tentang bagaimana belajar di kurikulum merdeka, bagaimana penerapan budaya positif dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, waktu action yang paling cepat kapan Pak? Yang bisa Bapak lakukan? Oh iya Pak. Jadi nih alhamdulillah nih udah ketemu dengan Pak Agung, dapat pencerahan kan. Jadi mungkin Pak kalau melihat perkembangan kondisi anak yang sekarang begitu kan Pak, nampaknya memang harus lebih cepat, lebih bagus. Ya. Jadi insya Allah mungkin Pak untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat ini, insya Allah dalam minggu besok Pak dilaksanakan. Karena kebetulan kita kan sudah ada komunitas belajar nih Pak di sekolah. Cuman
materi tentang diferensial tentang KS itu memang belum begitu Pak. Jadi nanti akan saya usulkan kepada ketua komunitasnya untuk segera diprioritaskan begitu Pak rencananya. Iya. Oke, baik Pak Ludi, ini waktu pun kita sepertinya sudah mau habis. Berarti Pak Ludi akan melakukan atau action dari apa yang sudah Bapak sampaikan adalah dalam minggu-minggu ini. Betul iya, begitu Pak ya? Oke iya, Pak. Sebenarnya saya masih ingin ngobrol-ngobrol lebih lama dan lebih jauh dengan Pak Ludi karena keterbatasan waktu saja yang membatasi kita. Dan sebenarnya juga saya sudah nggak sabar ini bagaimana perkembangan dari apa yang action yang sudah Pak Ludi lakukan minggu depan. Jadi bagaimana kalau kita minggu depan bertemu lagi dan Pak Ludi bisa menceritakan bagaimana perkembangan setelah dilakukan pemberian pemahaman kepada rekan sejawat Pak Ludi. Oke, siap Pak, insya Allah. Saya juga terima kasih banyak nih Pak Agung, kita udah ketemu, Bapak juga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, ya kan, insya Allah. Iya, sama-sama. Senang sekali minggu besok kita ketemu lagi Pak Agung. Iya, sampai jumpa minggu besok Pak Ludi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Pak.